喜不喜欢是一回事，或许自有机缘呢。Halo Dracindo Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin kali ini. Di perjumpaan kali ini, Mimin akan membahas 10 drama siansia dan fantasi terbaik tahun 2020. Apakah kalian sudah nonton drama China pada tahun itu? Oke, supaya tidak berlama-lama lagi, lebih baik langsung saja kita bahas. Sebelumnya pastikan kalian jangan sampai lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi kalian dengan tekan tombol lonceng. 战神犯上天庭，压巨诛仙台，毁其仙根，灭其元神，整个离泽宫全都。10. Wu Xin, The Monster Killer Season 3. Seorang guru Tao yang abadi, tanpa hati mencari kematiannya sendiri karena dia muak dengan hidup. Dalam perjalanannya mencari kematian, dia menemukan misteri, pembunuhan dan kejahatan dan akhirnya jatuh cinta lagi. Bagaimana rasanya bagi klan abadi dan manusia fana jatuh cinta satu sama lain? Kebanyakan orang mencari keabadian, tetapi pernahkah kita memikirkan seperti apa yang dialami Wu Xin? Meskipun musim ketiga, garis waktu drama ini ditetapkan sebelum 2 musim sebelumnya pada periode Dinasti Tang. Ini adalah drama yang berdiri sendiri dan tidak perlu 2 musim sebelumnya untuk mengikuti drama satu ini. Dibintangi oleh Elvis Han sebagai Wu Xin dan Sabrina Chen sebagai Liu Qingluan. 9. The Great Ruler. 5.000 tahun yang lalu, setelah ditekan, dewa jahat berubah menjadi 9 mata jahat, bersembunyi di dunia, menunggu waktu kebangkitan. 5.000 tahun kemudian, 9 mata jahat akan menjadi makhluk. Bocah laki-laki Mu Chen bertemu Luo Li, dewi klan Dewa Luo, dan terhubung dengan darah burung Jiuyu secara kebetulan. Mereka saling mendukung dan tumbuh bersama. Setelah pertempuran kota Baima, Mu Chen mengambil alih beban balas dendam untuk orang-orang naga dan berperang melawan dewa jahat. Luo Li dipromosikan menjadi orang suci. Akhirnya, Mu Chen dan Luo Li bekerja sama untuk mengalahkan dewa jahat dan memulihkan perdamaian ke seluruh dunia. Dibintangi oleh Roy Wang sebagai Mu Chen, dan Ouyang Nana sebagai Luo Li. 8. Guardians of the Ancient Oath. Di zaman kuno, iblis Jiuying menyebabkan kekacauan di dunia. 5 dewa, yakni dewa logam, kayu, air, api, dan bumi, menggabungkan kekuatan mereka untuk menyegel Jiuying, sehingga mengorbankan diri mereka sendiri. Roh para dewa tersebar ke alam fana dan menghilang. Ribuan tahun kemudian, Kerajaan Yu, yang didirikan oleh keluarga Baili, terus berperang dengan suku serigala. Setelah Kaisar dan Pangeran Putra Mahkota berturut-turut meninggal, Kaisar muda Baili Hao He naik tahta. Klan keibuannya memanfaatkan usianya yang masih muda dan perlahan merebut kekuasaan di pengadilan kekaisaran. Kedua putra mahkota almarhum, Pangeran Ping Yuan, Baili Hongxuan dan Baili Hongsuo menghadapi kecurigaan dan penindasan terus-menerus meskipun mereka setia pada tahta. Sementara itu, pemimpin baru suku serigala, Ning Yefeng menemukan identitas asli Baili Hongyi, putri Pangeran Ping Yuan. Rahasia ini mendorong keluarga Baili ke jurang yang dalam. Saat Jiuying mulai membuka segelnya, para dewa terbangun satu persatu. Menemukan kembali kekuatan unsur mereka, 5 dewa berkumpul sekali lagi untuk memenuhi janji 1000 tahun mereka, untuk melindungi dunia dan memastikan perdamaiannya. Dibintangi oleh Wu Lei sebagai Baili Hongsuo atau Murong Chen, Song Zuer sebagai Baili Hongyi ataupun Murong Yi, dan Kari Wang sebagai Baili Hao He atau Murong Yan. 7. Novoland, The Castle in the Sky 2. Sebuah kisah antara Feng Ruche bersayap emas dan Su Jingkong,
penyihir paling terkenal di dataran besar Lansu. Banyak kekuatan yang kuat sedang mencari satu-satunya putri Feng Tianyi dan Yi Fuling dalam rencana untuk merebut kekuasaan dengan menyandera dia. Dibintangi oleh Jeremy Sui sebagai Su Jingkong, dan Wang Yuan sebagai Feng Ruche. 即使是再难的路，只要能与你同行，便会觉得一点也不难。 6. Dance of the Sky Empire. Kisah ini berlatar belakang dinasti Tang yang makmur di era di mana manusia telah mengalahkan Raja Naga Besar. Akademi Moyun adalah akademi nomor 1 di Great Tang. Namun konon seorang siswa sekolah tersebut akan menjadi katalisator kembalinya Raja Naga sekaligus klan Kunwu. Kedatangan Li Xuan, bibrida manusia dan Kunwu. Su Yulian, seorang suci dan Long Wei Er, seorang pangeran, menghancurkan kedamaian yang rapuh. Selama ini ketiganya terjerat dalam hubungan yang rumit. Saat Li Xuan akhirnya menjadi pahlawan bagi rakyat, dia menghadapi dilema karena harus memutuskan di mana letak kesetiaannya, dengan hatinya dan siapa dia atau dengan bangsanya dan orang-orang yang dia kenal sejak muda. Dibintangi oleh Su Kai sebagai Li Xuan, dan Wu Jiayi sebagai Su Yulian. 5. Evernight Season 2. Legenda mengatakan bahwa malam abadi semakin dekat maka malapetaka akan menimpa umat manusia. Setelah identitas Sang-Sang ditemukan, Ningchu melakukan apa saja untuk melindunginya. Ningchu telah berjuang lama dan keras untuk mendapatkan keadilan bagi keluarganya. Dalam perjalanannya menuju kultivasi, dia telah menjadi pelindung negara Tang. Namun, orang licik telah mengungkap hubungan Sang-Sang dengan malam abadi dan berniat membunuhnya. Tidak ingin melihat teman masa kecilnya terluka, Ningchu menemaninya mengatasi banyak rintangan. Saat ini, negara Tang berisiko jatuh ke tangan Panglima Perang. Ningchu menerima perintah untuk memimpin tentara dalam melindungi negara. Dibintangi oleh Dilan Wang sebagai Ningchu, dan Song Yiren sebagai Sang-Sang. 纵然听了性命，你们拦不住我。即便只有2成。 4. Dance of the Phoenix. Di zaman Tiongkok modern, seorang siswi muda yang pendiam dan pemalu bernama Meng Yuan bekerja keras mewujudkan mimpinya menjadi seorang praktisi terkemuka pengobatan tradisional Tiongkok. Tetapi pada suatu hari yang menentukan, dia menemukan dirinya dipindahkan ke dalam tubuh seorang wanita bernama Feng Wu, yang tinggal di tanah fantasi di mana sihir dan seni bela diri menguasai dunia. Feng Wu dipaksa menikah dengan seorang pangeran bernama Jun Linyuan, yang juga membenci fakta bahwa mempelai wanita telah dipilih untuknya di luar keinginannya. Namun, kekuatan jahat kuat di negeri asing ini. Dan Meng Yuan segera menemukan bahwa jika dia ingin menjadikan hidupnya sebagai Feng Wu sukses, dia harus belajar bagaimana mempertahankan diri dari bahaya dan menjalin pertemanan yang kuat. Untungnya, dia segera mengetahui bahwa pengetahuannya tentang pengobatan tradisional Tiongkok akan sangat berharga di sini dan akan membantunya mengobati penyakit teman-teman barunya. Bisakah dia belajar untuk mencintai kehidupan barunya dan juga suami barunya? Dibintangi oleh Yang Chaoyu sebagai Meng Yuan atau Feng Wu, dan Su Kai Cheng sebagai Jun Lisu. 3. Love of Thousand Years. Fu Jiuyun adalah dewa abadi yang jatuh cinta dengan seorang wanita fana yang ingin dia jalin hubungan. Sangat kuat namun tidak dapat memenangkan hatinya, dia mendapati dirinya mengikutinya selama 1000 tahun dan 10 inkarnasi fana yang berbeda, tetapi tidak berhasil. Kemudian dia terlahir kembali sebagai seorang putri, menjanjikan hal-hal yang berbeda. Dan memang mereka akan menjadi pangeran yang berpikiran jahat dan sekelompok setan dari alam tetangga menyusun rencana licik untuk menghancurkan sang putri. Plot berhasil memusnahkan keluarganya dan menghancurkan wilayahnya dalam prosesnya. Dengan mengambil wujud pembantunya Ahman, dia dengan cerdik melarikan diri dari musuhnya. Bertekad untuk membalas dendam pada mereka yang bersalah padanya,
dia mengundang Fu Jiuyun untuk membantunya, akhirnya membentuk ikatan cinta. Tetapi takdir menentukan bahwa romansa mereka mungkin berumur pendek, memaksa mereka untuk membuat keputusan sulit yang selamanya akan memengaruhi hidup mereka dan orang-orang dari rakyat sang putri. Dibintangi oleh Zheng Yecheng sebagai Fu Jiuyun, dan Zhao Lusi sebagai Di Ji atau Qin Chuan. 2. Eternal Love of Dream, Ratu Qingqiu, by Feng Jiu, adalah satu-satunya rubah merah berekor 9 di dunia. Suatu hari, Feng Jiu diserang oleh binatang buas saat mencari budidaya di pegunungan dan diselamatkan oleh Kaisar pertama surga, Dong Hua. Bersyukur dan merasa berhutang budi, Feng Jiu menemani Dong Hua untuk mengalahkan Raja Iblis. Saat keduanya menghabiskan waktu bersama, Feng Jiu menyadari rasa terima kasihnya terhadap Dong Hua perlahan berkembang menjadi cinta. Sayangnya, Dong Hua sudah lama melupakan apa itu cinta. Meskipun hati terdingin dapat meleleh seiring waktu, akankah kehidupan yang tak terhitung jumlahnya cukup untuk menyatukan kedua hati ini? Dibintangi oleh Dilraba Dilmurad sebagai Bai Feng Jiu, dan Gao Wei Guang sebagai Dong Hua Dijun. 喜不喜欢是一回事，或许自有机缘呢。 1. Love and Redemption. 1000 tahun sejak pertempuran antara iblis dan surga terjadi, jiwa bintang Mosa dan dewa perang dikirim ke alam fana untuk melakukan penebusan dosa. Di alam fana, Chu Xuanji, putri pemimpin sekte Shaoyang, kehilangan 6 inderanya. Di sebuah turnamen, dia bertemu dengan Yu Shefeng, seorang murid istana Lais yang terampil yang lahir di hari yang sama dengannya, dan keduanya mengembangkan persahabatan. Berjanji untuk bertemu lagi, Shefeng kembali ke sektenya, di mana dia dihukum karena melanggar aturan dan dipaksa memakai topeng yang berpotensi membahayakan nyawanya, sementara Xuanji meninggalkan rumahnya untuk berlatih seni bela diri. 4 tahun kemudian, takdir mereka terjalin kembali. Saat bepergian bersama, ingatan yang pulih dari kehidupan masa lalu mereka muncul, mengungkapkan rahasia dan konspirasi yang melibatkan diri mereka sendiri dan 3 alam, yakni iblis, surgawi, dan fana. Pengungkapan ini berdampak besar pada hubungan mereka, menciptakan ketidakseimbangan di ketiga alam. Dibintangi oleh Cheng Yi sebagai Yu Shefeng, dan Yuan Bingyan sebagai Chu Xuanji. 我后悔人生了，后悔是你挡下大妖给我，我宁愿不曾跟你。 Oke Besti, itulah top 10 drama siansia dan fantasi terbaik tahun 2020. Lalu, adakah drama favorit kalian? 做什么，可能就是想这么做。即使是再难的路，